Kami mahasiswa Food Technology Universitas Ciputra dan pada video ini kami akan menjelaskan mengenai Blue Biotechnology. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Vilaya, Saya Levani, Saya Evelyn, saya Erika, dan selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita lebih dalam untuk membahas tentang Blue Biotechnology, jadi secara garis besar, Blue Biotechnology itu sebenarnya memainkan peran penting itu khususnya dalam menggunakan sumber daya laut. Nah, dari sumber daya laut ini akan memainkan peran penting dalam mengatasi ketahanan pangan global, krisis energi, dan juga kesenjangan kesehatan yang akan digunakan melalui bioteknologi Blue. Nah, bahan dari pengembangan bioteknologi ini tuh berasal dari lingkungan perairan, lingkungan air tawar, maupun laut. Dan perkembangan dari teknologi ini itu akan menghasilkan beberapa produk, seperti produk berupa bahan bakar, bioplastik, makanan, bahan kimia, maupun enzim. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian sebelah kanan, ini tuh kayak overall dari Blue Biotechnology, jadi memang sumbernya itu berasal dari sumber daya laut, dan setelah itu akan diproses melalui beberapa biotechnological toolkit yang akan kayak menggunakan ilmu-ilmu microbiology dan juga misalkan chemistry engineering dan juga biodiscovery dan juga yang lainnya. Nah, dari pemanfaatan bioteknologi ini akan menghasilkan beberapa produk, misalkan ada dalam bidang farmasi, terus juga ada dalam bahan bakar, makanan, enzim, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya pengertian dari Blue atau yang sering disebut sebagai marine biotechnology itu sendiri sebenarnya telah muncul sejak tahun 1940 di mana para peneliti itu menemukan bahwa adanya mikroorganisme dan enzim dengan karakteristik yang berbeda yang berguna dalam bidang industri. Misalnya seperti kemampuan untuk bertahan pada suhu tinggi atau rendah, konsentrasi garam yang tinggi, tekanan tinggi, atau perubahan pada membran seperti peningkatan fluiditas, serta kemampuan untuk memproduksi senyawa tertentu seperti asam docosahexaenoat. Kemudian dari pengertian Blue Biotechnology itu sendiri sebenarnya merupakan pemanfaatan potensi sumber daya produk-produk biologi yang berasal dari laut atau sumber daya laut. Oleh karena itu juga disebut sebagai marine biotechnology. Kemudian Blue Biotechnology itu juga sebenarnya didefinisikan oleh organisasi OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, di mana diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap organisme yang hidup dari sumber daya laut. Boleh next? Oke, selanjutnya dari tujuan dari Blue Biotechnology itu sendiri sebenarnya sebagai sumber dalam pengembangan produk laut agar meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi, kemudian juga sebagai target teknologi eksplorasi untuk mempelajari lingkungan laut. Kemudian Blue atau Marine Biotechnology itu sendiri sebenarnya dapat mewujudkan potensi kesehatan dan kesejahteraan manusia, karena selama berabad-abad sebenarnya sumber daya laut itu telah digunakan sebagai obat tradisional dan inovasi baru yang efektif dan aman untuk mengobati berbagai penyakit manusia. Kemudian produk alami laut ini sendiri juga sebenarnya disebut sebagai metabolit sekunder. Nah, Blue Technology itu memiliki berbagai manfaat. Salah satu manfaat utama mereka adalah menjadi antimikroba. Jadi mereka memiliki sifat antimikroba. Kenapa? Hal ini dikarenakan mereka memiliki glikolipid dan juga lipopeptida. Jadi biosurfaktan yang memiliki glikolipid dapat menghilangkan sel bakteri dari biofilm matang, sedangkan biosurfaktan yang memiliki lipopeptida itu terbukti efektif dapat menangkal bakteri dan jamur. Beberapa contoh diantaranya ada Staphylococcus aureus dan Candida albicans yang mereka dapat digunakan dalam aplikasi medis dan industri karena bersifat memiliki lipopeptida tersebut yang dapat menangkal berbagai bakteri patogen. Selain itu ada juga surfaktin, yaitu surfaktan antimikroba yang paling dominan yang diproduksi oleh bakteri Bacillus thuringiensis H3. Selain itu ada juga rhamnolipid, dia merupakan biosurfaktan yang mengandung glikolipid dan dia memiliki sifat anti-tumor sehingga efektif untuk mencegah berbagai patogen dan antimikroba ini diproduksi oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Selain itu ada juga lipopeptida dari Bifidobacterium aerum yang bersifat dapat melawan patogen Candida albicans. Ada juga Bacillus circulans yang memiliki lipopeptida yang lebih efektif dibandingkan penisilin dan streptomycin terhadap beberapa bakteri termasuk Staphylococcus flaveolus dan E. coli. Dan juga ada Pumilacidin, dia ini disekresikan oleh Bacillus pumilus dan dia aktif melawan Staphylococcus aureus, yaitu suatu bakteri patogen. Bisa dibantu next. Sifat antimikroba dari Blue Technology ini itu mereka memiliki aktivitas bakterisida dan bakteriostatik.
Jadi mereka membunuh bakteri dengan mengganggu kestabilan dinding atau membran sel dan menghambat pertumbuhan bakteri tanpa membunuhnya. Yang kedua, mereka juga memiliki sifat anti perekat, jadi mencegah patogen menempel pada permukaan sel. Lalu juga memiliki sifat anti biofilm, jadi mengganggu pembentukan biofilm dan dapat menghilangkan sel bakteri dari biofilm matang, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, dia juga memiliki sifat menghambat penginderaan quorum, yaitu dengan cara mengganggu komunikasi antar sel bakteri dan mencegah perkembangan biofilm. Jadi mereka memiliki sifat-sifat ini yang membantu mereka dalam menangkal mikroba, makanya itu disebut sifat antimikroba. Bisa dibantu next. Nah, oke. Nah, selain dari manfaat sifat antimikroba tersebut, Blue Technology juga memiliki berbagai manfaat lain. Yang pertama ada menjadi antioksidan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mengandung komponen fenolik. Mereka juga mengandung polisakarida dan lipopeptida siklik yang membantu menangkap radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif, yaitu penyebab rusaknya berbagai makanan dan bahan. Nah, hal ini dapat melindungi sel dari kerusakan dan juga bisa membantu mencegah penyakit-penyakit kronis. Selain itu, mereka mempunyai sifat antivirus, sama sistemnya mereka mengganggu siklus hidup virus dengan merusak membrannya, dan juga mereka dapat meningkatkan respons kekebalan tubuh, yaitu dengan membantu pembersihan virus. Dan itu juga bisa bersifat anti-aging dengan melindungi terhadap penuaan kulit dengan meningkatkan sintesis kolagen, mengurangi kerusakan jaringan ikat, yang mana penting menjaga elastisitas dan penampilan kulit kita. Selain itu juga anti kanker, seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya. Caranya itu mereka dengan memediasi aktivitas pro-apoptosis dan menginduksi penghentian siklus sel pada sel kanker, sehingga menunjukkan potensi penerapan dalam terapi kanker. Jadi mereka sudah digunakan untuk terapi kanker untuk menyembuhkan kanker. Yang terakhir, mereka juga memiliki sifat antiinflamasi, yaitu dengan cara mengurangi produksi mediator proinflamasi sehingga mengurangi peradangan. Hal ini bermanfaat untuk mengelola kondisi seperti penyakit artritis dan penyakit inflamasi lainnya. Yang bisa menjadi antiinflamasi itu contohnya ada tumor necrosis faktor alfa, ada interleukin, dan lain-lain. Next. Nah, pengaplikasian bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak. Yang pertama ada functional foods, jadi mereka mengandung vitamin dan mineral, contohnya seperti rumput laut. Lalu juga sebagai sumber protein dan peptida, contohnya ikan. Sebagai polisakarida, seperti kepiting dan udang. Asam lemak, komponen fenolik dan pigmen, juga ada enzim lipase dan protease, juga sebagai pengental dan penyemulsi, contohnya bakteri bacillus, dan lainnya. Selain itu, mereka juga bisa menjadi biofuel, seperti alga-alga laut, karena mereka memiliki kandungan lipid dan biomasa yang tinggi. Selain itu juga bisa dijadikan obat-obatan karena mereka bersifat prebiotik dan probiotik dan juga mengandung nutrisi yang tinggi. Lalu juga bisa menjadi bioremediasi karena mereka memiliki kemampuan untuk mengasimilasi nutrisi dan memiliki mekanisme degradasi dan resistansi yang bervariasi. Lalu juga bisa diaplikasikan dalam nanoteknologi dengan membantu produksi pestisida, insektisida, dan fertilizer karena mereka mengandung komponen organik dan inorganik. Yang terakhir, mereka juga bisa diaplikasikan dalam industri kosmetik karena mereka memiliki komponen bioaktif seperti asam benoik, kolagen, ektoin, dan sebagainya. Next. Oke, selanjutnya next ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dengan adanya Blue Technology ini. Yang pertama adalah dalam bidang produksi enzim. Contohnya enzim yang dapat diproduksi melalui teknologi ini adalah enzim amilase, lipase, protease, kitinase, agarase, dan keratinase. Enzim lipase ini dapat berasal dari pseudomonas dan aeromonase, dan enzim protease ini dapat berasal dari bacillus dan sulfitobacter. Nah, dari dampak positifnya ini adalah dapat menjadi alternatif isolasi enzim karena biasanya enzim ini terbuat dari sel tumbuhan, sel hewan, ataupun sel mikroba. Jadi diharapkan juga harganya jadi lebih terjangkau dibandingkan sel-sel tersebut karena semakin tahun ini semakin banyak kebutuhan enzim di dunia sedangkan ketersediaannya semakin menipis. Lalu selanjutnya adalah di bidang pangan. Dampak positifnya adalah organisme laut ini memiliki banyak sekali komponen bioaktif seperti antibakteri, antikoagulan, antioksida, antiinflamasi, dan dapat juga diolah menjadi bahan tambahan pangan alami seperti emulsifier dan thickener. Contohnya adalah karaginan atau dari alga merah dan alginat dari alga coklat. Namun dengan adanya pemanfaatan organisme laut yang berlebihan ini dapat memberikan dampak negatif karena belum ada regulasi yang jelas mengenai pemanfaatan sumber daya laut.
Jadi masih belum dapat diketahui aturan yang jelas dan dapat menyebabkan eksploitasi yang berlebihan. Bisa next. Berikut ini adalah referensi dari presentasi kami pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin aku mau nanya untuk yang tentang dampak itu, aku mau nanya kayak misalkan dari Blue Biotechnology ini tuh kayak kira-kira kendala atau tantangannya dalam kayak pengembangan Blue Biotechnology itu apa ya? Oke, aku izin menjawab. Tantangannya kira-kira yang pertama adalah kesulitan dan untuk mengakses organisme laut ini butuh memang biayanya agak mahal. Walaupun tadi aku bilang biaya pembuatan enzimnya memang cukup murah, cuman aksesnya untuk menjangkau sumber-sumber organisme lautnya ini memang agak susah. Lalu yang kedua adalah kesulitan dalam budidaya organisme. Karena memang perkembangbiakannya ini juga butuh ekosistem yang benar-benar natural gitu, dan tidak bisa melalui kondisi buatan. Dan yang terakhir yang seperti tadi saya sudah notice sebelumnya adalah keberlanjutan ekosistem lautnya. Jadi takutnya tantangannya adalah eksploitasi berlebihan dari pihak kitanya, manusianya, karena tidak ada aturan yang jelas. Jadi itu adalah beberapa tantangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin aku mau melanjutkan pertanyaan dari Erika dan jawaban dari Alfa tadi. Nah, kalau tadi disebutkan ada tantangannya itu yang dimana Blue Technology menggunakan banyak sumber daya laut dan juga mikroorganisme laut yang membutuhkan ekosistem yang natural, jadi yang nggak bisa dibuat. Nah, dari tantangan tadi, bagaimana caranya Blue Technology itu bisa menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam laut dengan pelestarian ekosistem laut. Jadi gimana caranya kita menangani tantangan tersebut? Oke, jadi mungkin aku akan bantu jawab. Jadi nanti mungkin untuk mengatasi beberapa tantangan ini, mungkin nanti bisa dilakukan beberapa perlakuan seperti pemantauan ekosistem secara real time, misalnya menggunakan teknologi sensor bawah air, satelit dan drone untuk memantau kondisi ekosistem laut secara terus-menerus. Kemudian ada juga mungkin bisa lakukan sebuah pengembangan energi terbarukan laut, di mana energinya ini tuh dapat menggantikan bahan bakar fosil dan juga mengurangi emisi karbon. Energi ini mungkin bisa dengan menggunakan arus laut, gelombang, ataupun angin lepas pantai. Kemudian bisa juga dengan menggunakan seperti Blue Biotechnology itu sebenarnya memungkinkan kok untuk kita melakukan budidaya ikan dan biota laut itu tuh secara terkendali dan juga berkelanjutan. Kemudian juga kita perlu untuk menangani seperti kasus pencemaran lautnya, seperti teknologi pengolahan limbah yang lebih baik, biofilter laut, ataupun teknik pembersihan mikroplastik dari air. Kemudian kita juga bisa mengembangkan alat tangkap yang lebih selektif dan tidak merusak, seperti itu. Oke, thank you. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. See you!